Oke, selamat datang di channelnya Ahe Andri. Jadi pada konten video kali ini kami akan merekam ya. Bukan sih merekam, jadi tuh kami tuh isi dari video ini cuma obrolan-obrolan random tentang pemuda-pemuda yang baru selesai kuliah gitu istilahnya. Dan meskipun masih ada beberapa yang belum selesai. Kau aja kali. Hah? Oh, kan kau juga. Belum. Ya, jadi ini topik yang mau kita bahas kali ini tentang yang lagi viral ya, yaitu kasus pesepeda nih. Oh, yang itu ya, sepeda dengan pemotor yang Kalian udah lihat gak sih fotonya? Video. Coba tunjukkan Ada mana fotonya juga. Gimana sih Video video juga. fotonya itu? Ada Cuk, mana Cuk? Yang mana sih? Yang katanya lagi viral tuh. ini. Dah, Nah, ini salah satu fotonya nih. itu kira-kira penyebabnya gimana? Menurut aku ya, itu tuh yang mereka mungkin tujuan dari pesepeda pertama tuh untuk mengurangi polusi dari kendaraan itu kan yang berbahan bakar itu. Tapi yang masalah tuh pesepeda tuh semua jalan tuh diambil. Iya, ambil jalurnya Iya. gitu. Tapi itu juga sih sebenarnya salahnya juga nih, karena nih itu mereka tuh nggak dikasih jalur khusus pesepeda. Ada lah, setiap jalan raya tuh ada sebelah kiri. Iya. Kalau tak salah sih. Nah, dari situ sebenarnya nggak bisa kamu langsung ambil kayak gitu, potong kayak gitu sebenarnya. Motong apa? Potong aku tadi. Gini. Kamu aku nih. Sebenarnya ini mungkin kurangnya edukasi untuk para pesepeda nih. Bukan kurang edukasi. Terus apa? Deh, Kan aturan pesepeda tuh udah ada, tapi yang pesepeda yang lagi viral tuh kayak ya mau menang sendiri lah gitu kan. aku bilang kayak gini ya, orang yang mampu beli sepeda yang kayak kalian lihat di foto tuh yang road bike tuh. Itu sepeda mahal. Cuma orang kaya yang bisa belinya. Nggak mungkin Ya, orang sepeda- kaya tuh nggak diedukasi. Ya sepeda mahal pun taat aturan lah. Kan masa Iya, sepeda itu mereka diambil. tahu, tapi mereka tidak mematuhi. Ya, Iya. benar. Tapi tidak mungkin mereka tidak dapatkan edukasi. Itu minimal tuh mereka tuh punya kesadaran sendiri gitu. Itu paham nggak? Apa tuh maksudnya tuh kalau aku beli sepeda nih, aku harus ada di jalur sepeda gitu. Tak paham tuh. tapi yang ini Kan tak ada sepeda. Karena aku tidak punya pemahaman. yang menurut aku sih yang jadi ini juga masalahnya di situ ketika yang pemotor yang mengajungkan jari tengah pada para pesepeda itu kan yang viral itu kan kemarin kan di situ kan, jadi Iya. yang disalahin juga kan pemotor kan kemarin kan yang mengajungkan jari tengah. Yang salah pemotor mengacukan jari tengah tuh karena netizen tuh nggak tahu penyebab apa gitu kan. Tapi Kan ada itu cuma video, cuma foto. Ya tapi kan kayak gini, nggak etis sebenarnya juga seorang ini kan mengajungkan Ya. jari tengah. Tapi siapalah Kalau- yang nggak marah gitu kan. Semua jalan diambil para pesepeda, sedangkan yang para pemotor tuh kayak jalan itu kan ada gitu, Nah, tapi diambil. jadi masalahnya tuh ada beberapa saksi pas aku lihat di Instagram, ada beberapa saksi tuh yang bilang kalau motor itu tuh memang apa ya, yang biasanya kita lihat yang motor yang ugal-ugalan tuh, yang bawa motor ugal-ugalan, jadi dia tuh motong jalan itu kan. Tuh. Kan misalnya kan dari sini nih kan, pas mereka tuh kan katanya tuh ada mobil apa ya, kayaknya ada mobil deh yang dari belakang mereka tuh, jadi tuh pesepeda tuh bagi jadi 2 jalur gitu. Nah, jadi ini kan karena abis itu tuh masuklah tuh motor yang dari belakang mobil tuh. Nah, mungkin dia merasa risih lah kan nengok para pesepeda tuh dibagi jadi 2 jalur gitu. Baru tuh yang kejadiannya tuh pas difotoin. Maka dari itu kalau pesepeda tuh kan udah ada jalur ya, nggak boleh tengah-tengah gitu, harus ya kalau sebelah kiri gitu. Itu juga ya tergantung informasi yang kita dapatkan sih. Kalau kita cuma dapatnya satu, misalnya kita dapatkan informasi di mana di informasi tersebut tuh para pesepeda yang disalahkan, padahal tuh enggak sepenuhnya seperti itu. Tapi kebanyakan sih kalau sepeda ini, kalau aku lihat di berita-berita ya kan, Iya. kadang ada juga yang arogan kan, kayak Ya betul. Ada yang sampai apa ya, dia tuh habis bersepeda, dia bawa sepedanya tuh ke tempat makan tuh kan. nah iya itu. Dibawanya ke itu, ke Lamongan, entah mereka mau bukber ke apa gitu habis bersepeda. Emang arogan tuh. Arogan lah. Aku Apa sudah salah
orang parkir. Nah, Oh, iya. bawa ke dalam. Oh, dibawa ke dalam. Arogan lah. Mungkin sepeda mahal kan. Iya kan aku udah tadi jelaskan Iya. itu. Nggak ada orang, nggak ada kan. Aku nggak ada lihat tuh artikel orang bawa sepeda ontel yang dimasuk di situ. Malu. Kan itu kan sepeda klasik. Iya, makanya tadi astaga. Itu buat pesepeda di Pontianak juga gitu, jangan arogan kalau Iya, betul. bersepeda. Kan sudah ada ini ya. Sudah ada jalurnya. Ya. Terus juga taati peraturan lalu lintas. Apalagi kan kalau sepeda itu ada peraturan khusus loh untuk berlalu lintas di jalan raya itu. Iya kan sekarang udah ini kan. Nah, Ya, soalnya kalau sepeda dengan sepeda motor itu berbeda, nggak sama gitu. Iya. Ban ya sama dua. Emangnya di Pontianak ada yang jalur khusus sepeda? Ada. ya? Oh yang baru dibuat ya? Yang pinggiran bukan? Di jalur Emang dari dulu emang udah ada jalur sepeda Iya. tuh udah ada di jalan raya. Oh, jadi kita ini dari Pontianak ya guys. Iya. Dari Pontianak guys. Lah pokoknya kita perantau. Oh iya. Semuanya semuanya bukan orang Pontianak. Kalau Pontianak. Abis itu yang so tahu kita. Cuman numpang meninggal guys. Tapi kalau memang tidak ada jalur sepeda pun, ya sepeda itu memang diwajibkan harus menepi. Iya. Tapi di apa? Di berita itu yang viral kemarin itu kan, banyak itu netizen yang membenarkan ya seperti ini. Jalan itu kan milik bersama. Kenapa harus dilarang-larang ketika sepeda atau motor mau satu jalur atau mau gimana kan, mau samaan, kenapa harus dilarang-larang kayak gitu. Jadi banyak netizen itu membenarkan ya nggak apa-apa karena kita bayar pajak sama, terus untuk apa dibeda-bedakan. Itu ada pendapat sebagian netizen. Emang Nah, ada kayak gitu. pajak Kok pajak sepeda sih? ada? Oke. Jalan berjalan. Oh, jalan. Iya. Tapi kalau pajak kendaraan Semua sih orang berbeda. Iya, semua orang bayar. Nggak ada. Pajak motor sama pajak sepeda. Tapi sepeda ada pajak kan? Sepeda tuh yang termasuk harta benda. Jadi pajak tahunan belum ada kan? Hah? Pajak tahunan. Belum, Ya gimana kalau Dia tidak termasuk aset. Jadi netizen membenarkan tuh kan apa? ya Ada jalan tuh sebagian, milik enggak, semua tidak gitu. semuanya. Coba lihat komen-komen netizen ada nggak? Ya, gitu. tidak semuanya yang Mungkin ini, netizen yang Terus bilang apa katanya? semua jalan milik bersama tuh kan. Nih, jalan itu punya semua Nih. orang, jadi nggak boleh sama sekali pakai road bike di jalan gitu. Itu pertanyaannya kan. di luar negeri Jadi aja. dibandingin Ya. gitu kan dengan luar negeri. Jadi di luar negeri aja kayak gitu nggak ada yang komplain. Negara berkembang aja mungkin jarang olahraga sama jarang sepeda. Ya, Kayak gitu. benar juga sih. Tapi mungkin kan kalau di negara kita ini kan yang sering konflik itu antara sepeda motor dengan sepeda ini. Kalau sama mobil sih jarang sih. Ya kali mobil. kalau kalau itu dengan pihak mobil jarang berselisih karena mobil udah punya jalurnya sendiri. Iya benar. Jadi masalah itu kan kalau motor kan dia harus berbagi jalur dengan sepeda. Iya. Karena mereka kan jalur yang terpilih. Contohnya kayak gitu. Jadi, Tapi kok di kota-kota besar tuh kan kayak di Pontianak sendiri lah kan. Kan udah ada kok di jalan raya tuh ada jalur roda 4, roda 6 sama Roda 2. Kalau roda 2 tuh kan sepeda motor sama sepeda. Kalau sepeda tuh kan beda lagi, biasa ada gambar sepeda gitu kan di jalan tuh atau di cat warna hijau atau yang udah ya khusus ada jalurnya kan. ada jalurnya. Belum tahu. Gitu sih. Jadi ya kalau yang lagi viral tuh kalau pendapatku sih salah pesepeda. Iya, tapi yang disayangkan sikap ini sih sebenarnya kan yang Respon promotor, dari ya, Menurutku motor itu. kalau Karena kan ini langsung semua yang lihat di sosmed. Jadi ketika viral ya gimana ya mengajungkan tangan atau jari tengah itu ya itu ya di negara kita itu yang nggak lumrah. yang namanya sosial media itu kan kita kan berbagi pandangan pandangan baik dan buruk sebenarnya itu tidak ada. Kita ini selalu berargumen pendapat baik antara si orang apa ya pro dengan sepeda dan ada yang pro dengan sepeda motor. Iya. Karena mungkin orang-orang yang pro ini orang-orang yang mengalami, orang-orang yang pernah mengalami atau sedang mengalami. Karena itulah kan apa ya,
manusia akan mengerti orang lain ketika dia itu mengalami hal yang sama seperti itu. Atau udah pernah gitu yang Ya, jadi itu mengalami. mereka paham. Jadi itu apa ya? Saling dukung tuh bagus. Cuma kalau bisa sih hal-hal kayak gini tuh diperbaikilah. buat pelajaran ke Buat depannya. Ya. Kan kayak yang di itu kan di perkampungan gitu kan. Kayak ada enggak sih kalian lihat foto kayak petani gitu. Jadi itu mereka setiap pagi itu bawanya tuh cuma satu baris gitu. Ya, satu jalur. Satu baris ya buatnya. Tidak ini berjajar gitu kan. Sebenarnya itu Indonesia yang sebenarnya kan adalah negara yang rukun, Damai. bukan saling menghujat. Pada zaman dahulu kala. Dan kita sebagai generasi penerus lah, kita harus menjaga kerukunan. Ya, harus Iya. melestarikan gitu lah. Sebenarnya itu aset yang sangat-sangat berharga. Tapi ya gimana ya sekarang Ini omongannya lain. Nah, jadi gimana nih kesimpulan antara para pesepeda ini dengan pengendara motor itu? Emangnya yang tadi belum? Iya, tapi kan ada yang bilang pesepeda yang salah dan juga ada yang bilang motor yang salah gitu. Itu mungkin untuk para pesepeda atau pesepeda motor ke depannya dijadikan contoh gitu. Mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau pesepeda yang jalannya makan jalan bukan jalannya itu tidak boleh. iya, jadi Gitu. buat khusus pesepeda atau cycling group gitu kan. Jadi kalau memang udah ada khusus jalur buat pesepeda, Ya silakan sepeda. nah berkendaralah, bersepedalah di jalur yang memang sudah dikhususkan, sudah disediakan oleh pemerintah, oleh ini. Jangan di jalan yang tidak seharusnya dilalui buat mereka gitu. Seperti buat khusus mobil, buat sepeda motor kayak gitu kan. Kan ada tuh pepatah lama tuh bilang kalau orang cerdas itu belajar dari pengalamannya sendiri, tetapi orang bijak belajar dari pengalaman orang lain. Jadi semoga bisa kita ambil ya. Iya. Ambil yang baik dan buang yang buruk. Kita mah yakin gitu kan. Kita penonton kita kan udah pintar-pintar guys. Iya, pasti bisa menilai mana yang baik dan yang buruk gitu. Itu tuh nggak ada yang jadi masalah nih. Mungkin setelah kita buat video ini salah satu dari kita kena razia kan. Kalau melanggar gitu kan. Ya, tapi Nggak mungkin nggak kena razia. Tapi untung nggak melanggar. aku nggak punya sepeda sih. Nggak Iya. punya sepeda Nggak juga. punya ada grup sepeda juga. Ada sih sepeda di rumah. Tapi jangan juga kita jadi kayak sepeda motor gitu kan, kayak di jalan itu arogan harus ya mengajukan tangan. Ya setidaknya kan semua masalah itu bisa diselesaikan baik-baik. Iya, Ngomong tapi kan baik-baik. semua orang kan pendapatnya beda-beda. Kalau aku Iya, sih menurut aku ya, sih itu bukan pendapat, kayak respon gitu Iya. ya. Respon misalnya melihat sepeda di jalur buat makanya yang melihat itu kan ya respon punya dia. tanggapan beda-beda dengan respon yang si pengendara motor itu. Enggak, kalau masalah respon kita tuh nggak bisa nilai orang. Ya sih memang mungkin dari situ kita bisa lihat orang ini baik atau buruk. Cuma kan kita nggak tahu mungkin dia di perjalanan tuh Iya. dia ada keperluan yang sangat mendadak Mendadak. terkait dengan keluarganya. Maka dari itu. Jadi tuh saking kesannya ya kali kan, Hmm. karena dia tuh dihalang lah dengan bersepeda nih. Nggak dihamang Ada sih, respon kayak gitu. dihadang. Ya setidaknya saling menghargai aja gitu kan. Ya, intinya sih di jalur yang Iya, memang benar. udah disediakan, tetap di jalur yang sudah disediakan, jangan di luar jalur lah kalau kita bisa berkendara itu. Jalur busway Semuanya kan, kayak buat iya. aja pesepeda. Jalur Kurang. jalur gitu ya. Saling menghargai dengan masing-masing kan punya hak. Hak asasi Ya, manusia. hak asasi seperti di jalan ini kan juga ada kan. Ini, Khusus sepeda ada, khusus sepeda motor Iya. juga ada, khusus roda 4 juga ada gitu. Hak asasi Iya. hak asasi. itu yang cukup. Apakah dulu disertai asasi cukup hak pengguna jalan, hak Iya. pengguna masalah hak pengendara. HAM gitu ya. Berat urusan. Apakah menteri ini bisa meluruskan? Ya, jadi kayak gitu ya. Kayak mana tadi itu? Iya. Ya gitu. kalau menurut aku sih yang salah memang pesepeda sih. Tapi kalau untuk sikap dari sepeda motor juga salah juga, terlalu arogan juga kan, ngajukan jari tengah gitu. Nggak arogan sih.
itu buat pelajaran bagi pesepeda yang Iya, itu. masih dibahas ini. Ini kan apa sih Nah, pendapat gua masing-masing. membela yang pemotor Iya. itu. Menurut lo ya kayak lo apa kayak gimana? Kamu ya ini. Kalau gue Iya kayak gitu kan. Tapi kan bisa dibicarakan dengan baik-baik. Ya ya kali orang yang buru-buru dibicarakan baik-baik kan. Kan biasa stop kan artinya sedang membuat masalah. Kan biasanya kan gitu ya. Iya Kalau sih. misalnya kita tersenggol sama orang itu macamnya kita stop. Oh, udahlah. Artinya kita sedang membesarkan masalah. Apalagi itu kan pesepeda Tergantung motor. sih. Pesepeda motornya cuma satu orang aja kan. Ramai di belakang. Dengan PS rombongan sepeda itu. Nah, dari foto itu kan jadi ambigu aku lihatnya. Entah dia Kan itu kan waktu pagi kalau nggak salah. Hah? Pagi. iya. Hmm. Mereka itu kan cycling group. Iya. Jadi kan nggak tiap hari sebenarnya mereka ini kan para ini nih. Iya, biar enggak tiap hari pun aturan Cuma- tetap ditaatkan. Yang Iya. jalurnya di mana tuh ya harus gitu. Biar tengah malam subuh nggak ada Cuma kendaraan sekali pun. mereka ini apa beraktivitas pakai sepeda ya kayak gitu keluar jalur Mm-mm. berderet itu yang menjadi masalah sebenarnya kan. Kalau dia masih dalam satu jalur yang sudah dikhususkan ya nggak masalah sih. Jadi ya kalau dari sudut pandang orang-orang mungkin kalau tentang respon si sepeda motor yang mengajungkan tangan bucek gitu ya. Puncak. itu itu versi aman. ya mungkin Tit gitu. mungkin ada yang bilang wajar gitu kan. Nah, wajar, responnya. menurutku Mungkin ada wajar yang itu. bilang ini berlebihan, arogan kan. Enggak. Tergantung pendapat masing-masing gitu Iya. ya kan guys. Ya benar juga. Menurutku enggak arogan selagi ya pengendara sepeda keluar jalur. Jatuh dong. Sepeda kan keluar dari jalur. Nanti jatuh parit lah. Sepeda kan keluar dari Itu jalur. kan keluar dari jalur Iya. yang kita lihat dari foto itu. Yang Iya, motor- makanya kalau keluar dari jalur tuh ya wajar sepeda motor marah gitu. Iya, tergantung yang pengendara sebenarnya kan. Iya. Yang apa? Kalau sudah motor mungkin kan kayak orangnya nggak marah-marah, nggak kalian mungkin ya biasa aja mungkin ya kan. Kayak ya atau orang yang emosionalnya beda lagi kan mungkin ya marah-marah mungkin bisa ini gitu kan ada MMA di situ Bisa gini. berhantam. Nah, jadi masalah nih. Yang kita bahas nih Bu Putar. Ya Makanya tuh aku tuh nyimak. Kok dibahas lagi? kayaknya ini sangat berbobot gitu kan, sangat menarik. Itu padahal tuh enggak. Enggak. Gara-gara kayak Dari tadi itu aku nyimak. Kok ngulang? mungkin yang nonton mungkin ngerasa Apakah ini salah atau enggak? Itu Mas. Kita maaf untuk para pengguna sepeda jika mungkin ada kata-kata kami yang menyakiti. Serang saja IG jadi dia sering menyebarkan kebencian soalnya beliau atau beliau nanti disertakan itu Instagramnya ya. Deskripsi. Instagramnya di deskripsi ya. ya ya kami sih sebenarnya cuma ini aja sih ya membahas doang guys. Biasa obrolan random para Iya. pemuda. Daripada kami gabut gitu kan Lebih baik ya Upload. apakah kalian Gabut ini kita buat video daripada gabut. kami rebahan gitu kan kalian nggak kasihan gitu kasur kami menipis punggung kami makin rata dengan kasur Dan juga tuh yang bantal makin hitam. Kena keringat. bantal kau jangan Tahu. Emang kau enggak. nah ini kayak gini kan Iya. ya sebenarnya kami nggak ini sih nggak menyalahin salah satu ini jadi apa Konklusinya apa nih? ya polusi. Konklusi. Oh, Konklusi. oh iya. Konklusi tahu nggak kamu? Tahu Apa itu? mengurangi itu polusi ya Kan polusi. polusi Itu kan pencemaran udara. jangan sampai Kok jadi polusi pengurangan? merajia kamu nih ya polisi. Kau pernah ciduk ketiga. ya kalau sesama pengguna jalan raya ya saling menghargai kayak gitu
jangan saling menghakimi, saling Cuma arogan. di jalan raya sih, Iya, di di jalan kehidupan sehari-hari. pokoknya kayak gitulah kan, tau lah Indonesia kan merah Bukan- putih benderanya. Bukan kami sok tahu atau sok mengajari, tapi memang Tapi kenyataan ya, seperti Kami itu. juga Memang lagi kami- belajar. Benar. So, iya. Iya. Tapi iya. aku sih lihat kamu nggak jadi. So iya lu ya gitu kan. Aduh. Ya kayak gitulah pokoknya kan. Ya apa solusinya emang kayak gitu, seharusnya apa tetap So, di jalur masing-masing. Hmm. Jangan Solusi. ini menerobos-nerobos apalah gitu kan. Solusi yang paling baik adalah Ikhlas. kita harus memperbaiki diri kita sendiri. Ingat. Entah itu ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari, Iya. ataupun ketika kita berada di jalanan, entah kita sedang mengendarai apa gitu kan. Renungi dulu Belajar sebelum menghargai orang berkegiatan. lain. Jadi kesimpulannya gimana? Ya kan? Ya satu-satu ya. Kalau Karena menurut ini ya, ya nggak Tapi aku lagi nak pengen sih. Nggak. Ini yang kalian Iya. Beliau. yang mau. Gimana menurut kamu? Memberikan saran kepada Iya, yang- pengendara sepeda gitu Oh, atau iya. pengendara Apa yang udah ya lain. tadi? ya udah. Oh, Jadi, sudah ya? kalau Iya. menurutku ya taat aturan, jangan arogan, jangan mau menang sendiri kalau di jalan raya. Waspada. Kan semuanya ada porsinya masing-masing gitu. Waspada lah. Waspadalah. Waspada lah. Waspadalah. Jadi Oke, kayak- iya. Ya kalau aku sih setuju dengan pendapat Pak Lihin ini. Jadi kalau menurut Anda gimana? Kok setuju? Harus ada pendapat masing-masing. Iya, jadi Oh, sama aja gitu. Oh, Sama, iya. ya. Setuju juga itu pendapat masing-masing. Ya kalau menurut gue atau saya aku cakep kan Sob. Jadi ya seperti tadi yang saya pernah gue bilang tadi itu kan, kalau berkendara ya jalur, ya jangan kayak apa menerobos jalur lain. Kalau misalnya sepeda ya tetap sepeda, motor, mobil. Intinya patuhi ini, Protokol kesehatan. iya itu buat ini kan. Rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas, Iya. itu Bukan aja. protokol. Bukan protokol beda lagi. So. Iya, Sama. kan Kayak gitu. kita kan sekarang kan lagi masa pandemi. Udah lama nih. Iya. Jaga jarak. Aku lihat. Ya jadi ya kayak gitu ya guys. Kayak gitu, guys. Ini ya kalau yang konklusi dari aku, utamakan keselamatan. Oke. Udah, itu. Karena ada keluarga yang menunggu kamu di rumah Iya. Makanya jangan mudik. dan dia ketika kamu mau mengapel Yang tidak punya keluarga di rumah, sebaiknya kita berkeluarga. berkeluarga sekarang. Ya. Kayak lagu yang di TikTok. Jadi nyanyi. yang mau berkeluarga silakan DM di Instagram kami masing-masing. Hey, nggak gitu, kok malah promosi? Kayak gitu ya guys. Jadi ya Sekian. Mungkin sekian dari kami. Nah, kayak buat tugas beruntung. Jangan kayak gitu. Oke, that's all for the video. Apa dia tuh? jadi jangan lupa ya guys buat Unsubscribe. dukung channel ini. Kok unsubscribe? Jangan lupa subscribe. Ya. Oke dong. Di subscribe guys. Ya. Di Jangan like. lupa di like, dan Komen. jika ada pendapat kami yang salah, tolong jangan dihujat, didoakan aja semoga kami Sehat bisa berubah walafiat. menjadi lebih baik dari yang Ini ada cuma di- pendapat aja ya. Kalau Iya. ada salah kata ya. Nah, Tapi menurutku salah semua sih kata kita. Alah, jadi alah. ya see you in next video ya guys. Jadi kalau ada saran kritik buat bikin video apa, podcast apa, Bawah. reaction atau apa, Kolom komentar. bikin video apa, langsung aja ya. Komen aja di kolom komentar. Dan sekian. Oke.